Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Kalimantan itu terdapat sumber daya geologi yang cukup besar. Misalnya kita coba lihat bahwa di Kalimantan Barat saja dari sisi sumber daya geologi, untuk karbonnya itu ada batu bara, setidaknya itu ada batu bara, walaupun relatif sedikit. Karena di Kalimantan ini merupakan tinggian-tinggian dari perbukitan Swaner. Nah ini tentu dia berhubungan dengan adanya batuan-batuan beku, busur magmatik, seperti keberadaan mineralisasi. Nah, kita bisa melihat juga bahwa di Kalimantan Barat ini sebenarnya, meskipun dia berada dari tinggian Swaner, yang merupakan tinggian yang berumur kapur, akan tetapi juga terdapat cekungan di antara tinggian tersebut. Nah, di antaranya itu terdapat dua cekungan, yaitu ada cekungan Melawi dan cekungan Ketungau. Nah, kedua itulah cekungan yang ada di Kalimantan Barat. Terus kita coba beralih ke daerah lainnya, yaitu ke arah Kalimantan Tengah, Timur, dan Selatan. Kita bisa melihat adanya cekungan Barito ataupun Barito Basin ini yang berada di sekitar Pegunungan Maratus. Kemudian kita beralih ke arah tengahnya yang mendekati ke arah timur, yaitu cekungan Kutai. Nah, cekungan Kutai ini merupakan suatu cekungan sedimen yang berada di bagian darat, atau tepatnya berada di bagian mendekati fasies kontinentalnya. Nah, cekungan Kutai itu di Kalimantan Tengah. Baik, ya dia Kalimantan Tengah, mungkin sebagiannya juga masuk ke Kalimantan Timur. Jadi cekungan ini bukan dibatasi oleh wilayah geografis provinsi atau kabupaten ya, tapi cekungan ini dibatasi oleh wilayah geologinya. Kemudian cekungan Barito itu di mana? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan apa? Selatan ya. Kalau Kalimantan Barat itu ada Melawi dan Ketungau. Ngau. Oke. Nah, terus Kalimantan Timur. Ada cekungan apa di Kalimantan Timur? Yang Tarakan tadi Pak? Ya, Tarakan Tarakan. Basin. Tarakan itu utara. Mahakam ya. Oh yang iya Pak. Mahakam. Nah, baik. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Pak kan tadi di awal dijelaskan dari setiap cekungan-cekungan yang ada di Kalimantan Pak. Nah itu Pak kan dari bentuk-bentuk cekungannya sendiri itu berbeda-beda tadi Pak. Nah apakah di Kalimantan itu sendiri Pak cekungannya emang didominasi ataupun bentuknya itu dikontrol oleh strukturnya Pak, ataukah dari cekungan Kalimantan ini ada pengaruh dari proses subduksi ataupun pas pembentukan Pulau Kalimantan ya Pak? Baik, terima kasih. Nah, bentukan cekungan dari Pulau Kalimantan itu sebenarnya banyak proses-proses yang mempengaruhinya. Terutama kalau kita hubungkan dengan subduksinya, itu subduksi di Kalimantan itu terjadi pratersier. Buktinya apa pratersiernya? Buktinya itu adalah busur-busur magmatik yang terbentuk di Kalimantan seperti di perbukitan Swaner, kemudian di Maratus, itu menunjukkan umur yang berkisar pada pratersier, yaitu Jura Kapur. Itu salah satu buktinya. Yang kedua juga dari artikel Widiantoro dan artikel Holt dan Spakman 2015 khususnya, itu menjelaskan bahwa subduksi dari Jawa itu diawali dengan subduksi dari Kalimantan. Nah, kita tahu bahwa Jawa itu umur keraknya relatif lebih muda dibandingkan Jawa dan, umur kerak Jawa itu relatif lebih muda dibandingkan Sumatera dan Kalimantan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua bahwa proses subduksi lampau itu juga berkaitan nanti dengan pembentukan sistem struktur. Sistem struktur seperti sesar Adang tadi, kemudian terjadinya orogenesa Swaner, kemudian Maratus. Nah, terjadinya orogenesa atau pengangkatan ini menyebabkan pada bagian-bagian yang tidak mengalami pengangkatan itu memberikan respon, yaitu membentuk suatu cekungan. Nah, seperti cekungan Ketungau, kemudian cekungan Melawai.
Dan Ketungau Melawai dan Ketungau ini merupakan cekungan-cekungan khusus Melawai, dia dibatasi oleh tinggian Swaner. Kalau Ketungau dia dibatasi oleh tinggian Swaner dan tinggian Kucing ataupun tinggian Rijang ataupun tinggian Kalimantan bagian tengah. Nah, kemudian bentukan-bentukan cekungan seperti cekungan Barito, kemudian cekungan Kutai, Barito di bagian selatan, Kutai menerus hingga tengah, selatan, dan timur, serta delta Makam dan cekungan Tarakan, itu rata-rata dibatasi oleh suatu tinggian. Nah, seperti di antara itu adalah tinggian Mangkalihat dan bagian utara itu ada tinggian Sampurno. Jadi dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa cekungan yang terbentuk di Kalimantan itu dia berasosiasi dengan suatu tinggian. Nah, satu tinggian ini dihasilkan dari proses-proses geologi yang kompleks. Di antaranya itu adalah tinggian Mangkalihat, itu merupakan suatu tinggian struktural yang dihasilkan dari pergerakan Sulaspurs terhadap dari Borneo ataupun Sulawesi Barat ataupun Inner Banda ini. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Mudah-mudahan aktivitas pagi hari ini sampai selanjutnya untuk hari ini mahasiswa semuanya tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kalau memang ini nanti memungkinkan sore nanti akan kita diskusi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit.